Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya harus tetap semangat. Oke, ketemu lagi dengan saya Endah, dan kali ini kita akan belajar pembelajaran fisika tentang bunyi, dan kita akan masuk ke dalam subbab efek Doppler. Oke, apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah persamaan yang menyatakan hubungan antara kecepatan bunyi pendengar, kecepatan sumber bunyi, frekuensi pendengar, dan frekuensi sumber bunyi. Oke, bunyi akan terdengar semakin tinggi atau keras jika sumber bunyi dan pendengar saling mendekati, dan sebaliknya bunyi akan terdengar semakin rendah atau lemah jika sumber bunyi dan pendengar saling menjauhi. Jika dituangkan dalam persamaan, akan menjadi persamaan sebagai berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi pendengar atau observer, satuannya Hz, Fs frekuensi sumber bunyi atau source wave, satuannya Hz, Vp kecepatan pendengar meter per second, Vs kecepatan dari sumber bunyi meter per second, V adalah kecepatan bunyi di udara. Oke ya. Nah, untuk melakukan perhitungan-perhitungan dalam efek Doppler, teman-teman harus tahu kata kunci ini. Oke, apa itu kata kuncinya? Nah, pertama, pendengar atau observer jika dia mendekati sumber maka Vp-nya positif. Pendengar atau observer yang menjauhi sumber bunyi, Vp-nya negatif. Untuk sumber bunyi yang mendekati pendengar, Vs-nya akan negatif. Sumber bunyi yang menjauhi pendengar, Vs-nya positif. Jika pendengar atau sumber bunyi itu diam, maka nilai Vp atau Vs-nya akan menjadi 0. Oke ya teman-teman? Oke, sekarang kita akan langsung ke contoh soalnya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Mobil pemadam kebakaran meluncur dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 2880 cycle per detik. Di depan mobil terdapat sebuah taksi yang berjalan searah dengan mobil pemadam kebakaran dengan kecepatan 45 km per jam. Kecepatan bunyi di udara saat itu 340 meter per second. Berapa frekuensi bunyi sirine yang didengar pengemudi taksi? Frekuensi bunyi sirine berarti yang ditanya adalah Vp. V yang didengar pengemudi taksi berarti yang ditanya adalah Fp, frekuensi pendengar. Oke. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita tulis dulu yang diketahui ya teman-teman. Di sini adalah kecepatan mobil pemadam kebakaran yang membawa sirine, berarti itu adalah kecepatan dari sumber bunyinya, yaitu 72 km per jam. Kalau dijadikan ke meter per detik, berarti 72 dikali 1000 dibagi 3600. Hasilnya adalah 20 meter per second. Oke ya. Terus sirine mengeluarkan frekuensi 2880 cycle per detik, berarti sirine itu sumber bunyi mengeluarkan frekuensi, berarti frekuensi sumber bunyinya sudah diketahui 2880 cycle per detik atau putaran per detik, itu sama aja dengan hertz ya. Terus di depan mobil terdapat sebuah taksi yang berjalan searah dengan mobil pemadam kebakaran dengan kecepatan 45 km per jam. Berarti volume kecepatan pendengarnya adalah 45 km per jam. Karena pendengarnya ada di dalam taksi, jadi kecepatan pendengar sama aja kecepatan taksi, 45 km per jam. Dengan cara yang sama, dikali 1000 dibagi 3600, hasilnya adalah 12,5 meter per second ya. Terus kecepatan bunyi di udara berarti V diketahui besarnya adalah 340 meter per second. Yang ditanya adalah Fp, frekuensi yang didengar oleh pengemudi taksi. Oke. Yang pertama adalah sebelum mobil itu berpapasan.
Gimana cara menentukannya? Teman-teman sketsa dulu ya. Nah, ini misalnya mobil pemadam kebakaran. Sekarang kita tulis bahwa arah perjalanannya mereka ke sana. Oke, ini mobil pemadam kebakaran. Di depan mobil pemadam kebakaran di sini ada taksi. Ya, ini mobil pemadam kebakaran, ini ada taksi. Yang ditanya sebelum tersusul, berarti mobil pemadam kebakarannya berjalan ke arah kanan, terus taksinya juga berjalan ke arah kanan. Belum tersusul berarti posisi taksi masih di depan mobil pemadam kebakaran. Oke ya. Dari sini teman-teman bisa tahu ini mobil pemadam kebakaran adalah sumber bunyi, sedangkan taksi adalah pendengar. Nah, dari sini sketsanya kita tahu sumber bunyi ke pendengar menjauhi atau mendekati. Mendekati, oke. Berarti nilai VS-nya kalau mendekati pendengar, nilai VS-nya adalah negatif. Nah, dari gambar ini kita juga tahu pendengar sama sumber bunyi. Nih, pendengarnya menjauhi apa mendekati sumber bunyi? Oke, menjauhi. Dia ke arah yang menjauhi sumber bunyi. Berarti VP-nya menjauhi sumber bunyi, berarti VP-nya adalah negatif juga. Oke. Sehingga rumus untuk menentukan FP menjadi V yang tadinya harusnya kan di sini plus minus VP, karena VP-nya udah ketahui kalau minus berarti V min VP per V min VS dikali Fs. Nah, tinggal kita hitung ya teman-teman, kita masukkan dulu nilai-nilainya. Oke, yuk kita ke halaman berikutnya saja. Berarti VP sama dengan FP sama dengan V min VP per V min Vs kali Fs. Nah, kita tinggal masukkan ya nilai V-nya berapa tadi. Nilai V-nya adalah 340. Di 340 dikurang VP-nya 12,5. Berarti 12,5 per 340 dikurang VS-nya adalah 20 dikali Fs-nya adalah 2880. Tulis 2880 sama dengan 340 dikurang 12,5. Teman-teman hitung ya. Hasilnya adalah 327,5 per 340 dikurang 20 berarti jadi 320 dikali 2880. Tinggal kita hitung. 327,5 dibagi 320 dikali 2880. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 2947,5 Hz. Ini adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar atau pengemudi taksi sebelum mobilnya itu berpapasan. Oke ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, sesudah tersusul, sebelum bertersusul. Nah, sekarang pertanyaan yang B adalah sesudah tersusul. Tadi untuk pertanyaan A sebelum tersusul. Karena sebelum tersusul, maka posisi mobil taksinya ada di depan mobil kebakaran.
mobil pemadam kebakaran. Sekarang kalau sesudah tersusul berarti mobil pemadam kebakarannya udah mendahului taksi, berarti mobil pemadam kebakarannya ada di depan taksi. Oke ya. Ya, kita gambar. Berarti untuk pertanyaan yang B nih, di sini berarti kan perjalanannya arah ke sana. Berarti di sini adalah taksi pendengar, karena dia tadinya kan taksi di belakangnya taksi di depan mobil pemadam kebakaran. Sekarang pemadam kebakarannya berhasil menyusul, berarti mobil pemadam kebakarannya sekarang berada di depan taksi ya. Ini sumbernya begitu. Nah, taksi atau pendengar berjalan ke arah kanan tetap, sedangkan pemadam kebakaran juga tetap berjalan ke arah kanan. Nah, dari sini, dari gambar kita tahu pendengar berarti ke sumber menjauhi apa mendekati? Mendekati, berarti V pendengar kalau mendekati berarti V-nya positif. Oke. Sekarang dari sumber bunyinya panahnya ke kanan, berarti dia menjauhi apa mendekati? Oke, menjauhi, berarti sumber Fs-nya nilainya adalah ya menjauhi pendengar, berarti Vs-nya adalah positif gitu ya. Nah, untuk ukuran-ukuran yang lain kayak Vp, Vs, Fp, Fs itu nilainya sama ya. Oke, sekarang kita tulis rumusnya dulu. Berarti rumus Fp sama dengan V plus minus Vp, berarti karena Vp nya udah tahu positif, berarti V plus Vp per V plus Vs dikali Fs ya. Tinggal kita masukkan, berarti Fp sama dengan V nya tetap 340 ditambah Vp nya tadi berapa? Nah, Vp nya tadi 12,5, berarti 12,5 per V nya 340 ditambah Vs. Nah, kita lihat berapa nilai Vs nya. Vs nya adalah 20, berarti di sini 20 dikali Fs nya. Fs besarnya 2880, berarti dikali 2880. Oke, tinggal kita hitung 340 ditambah 12,5, hasilnya adalah 352,5 per 340 ditambah 20 adalah 360 dikali 2880. Berapa hasilnya? Nah, kita tinggal hitung ya. 352,5 dibagi 360 dikali 2880, berarti frekuensi yang didengar oleh pengemudi taksi adalah 2820 Hz, begitu ya. Oke, atau seperti itu contoh soal nomor 1. Oke ya. Untuk contoh soal nomor 2 itu adalah sebagai berikut. A super train moving past station at the speed of 180 km per hour atau 50 meter per second. Sound its whistle as it come into the station. If the frequency of the whistle on the stationary train is 320 Hz, what will be the frequency heard by the station master standing on the platform if yang A, the train was approaching the platform, yang B, the train moving away from the platform, di mana velocity of sound-nya 341 meter per second. Oke. Velocity of sound in air, di udara, itu berarti V ya, berarti V nya udah tahu, kita tulis dulu 341 meter per second ya.
Nah, di sini ada kereta yang berjalan dengan kecepatan 50 meter per second masuk ke dalam stasiun. Berarti kereta membunyikan peluit. Berarti kecepatan di sini adalah kecepatan peluit. Kecepatan peluit sama aja kecepatan kereta. Peluit adalah sumber bunyi. Berarti PS-nya adalah 50 meter per second, dimana whistle on stationary-nya 320 Hz. Berarti frekuensi dari sumbernya adalah 320 Hz. Oke, berarti yang ditanya adalah what will be the frequency heard by the station master. Berapa frekuensi yang didengar oleh station master, kepala stasiun yang berdiri di platform, di peronnya. Berarti yang ditanya adalah frekuensi yang didengar, P, ya. Sekarang yang pertanyaan A, the train was approaching the platform. Jadi keretanya berjalan mendekati peron, oke ya. Nah, sekarang di sini peron ini di sini berdiri station master, berarti dia menjadi pendengar, ya. Nah, misalnya nih keretanya mau masuk ke stasiun, berarti berjalan dari kiri ke kanan. Saya stasiunnya ada di kanan. Nah, station masternya berdiri di sini, berarti ini pendengarnya diem di sini, nggak bergerak. Oke, terus keretanya, ini kereta, dia berjalan menuju stasiun, berarti dia berjalan ke sana. Sedangkan ini sumbernya, pendengarnya diam. Oke, dari sini kita tahu sumber bunyi menjauhi apa mendekati? Mendekati. Sumber kalau mendekati nilainya adalah negatif. Nah, pendengar dia berdiri di situ, berarti dia nggak kemana-mana, diam. Berarti dari situ kita tahu karena diam berarti VP-nya itu sama dengan 0. Itu ya teman-teman. Oke, terus gimana selanjutnya? Kita tulis dulu rumusnya tadi. Apa rumusnya? VP sama dengan FP sama dengan V plus minus VP, gitu kan teman-teman. Berarti di sini atau kita tulis dulu deh plus, karena di sini VP-nya 0, berarti kita bisa tulis plus bisa minus ya. Bunda pilih yang tulis plus, berarti V plus VP per V. Nah, harusnya kan di sini plus minus VS, karena VS-nya udah tahu negatif, berarti di sini min VS dikali FS. Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya. V-nya berapa? 341. Berarti 341 dikurang VP-nya 0 per V-nya 341 dikurang VS-nya adalah 50. Oke, tinggal dikali FS-nya adalah 320 Hz. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Nah, 341 dikurang 0 berapa teman-teman? Oke, 341. Berarti di sini FB sama dengan 341 per, ya, 341 dikurang 50, hasilnya adalah 291. Berarti 291 dikali, nah, FS-nya adalah 320, berarti 320. Oke, tinggal kita hitung 341 dibagi 291 dikali 320. Oke, hasilnya adalah 374,98 Hz, gitu. Bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan yang B.
Pertanyaan yang B masih sama, berapa suara yang didengar oleh station master, tapi the train moving away from the platform. Jadi keretanya meninggalkan peron, ya. Kita sketsa dulu sebelum mengerjakannya. Oke. Ke yang B. Nah, peronnya tetap di sini. Peron itu tetap di sini, berarti pendengarnya tetap di sini. Nah, kereta yang tadinya sebelum masuk itu ada di sebelah kirinya pendengar, dia masuk ke stasiun, habis itu dia meninggalkan stasiun, berarti dia akan berjalan ke arah sana, sehingga keretanya sekarang ada di posisi ini. Oke. Nah, pendengarnya di peron dia tetap diem. Oke, berarti VP-nya masih tetap 0. Oke. Sedangkan keretanya meninggalkan stasiun, berarti berjalan ke arah sana, ya. Berarti sumber bunyinya menjauhi. Sumber bunyi kalau menjauhi nilainya apa? Positif. Oke. Terus gimana cara mengerjakannya? Sama, kita tinggal tulis rumusnya dulu. VP sama dengan V. Nah, di tengah kan harusnya plus minus nih, VP. Harusnya di sini kan plus minus, karena di sini udah tahu 0, berarti kita bisa tulis plus, bisa tulis minus. Bunda pilih tulis plus, gitu ya. Per yang bawah V ini VS. Oke, terus di sini tandanya plus apa minus? Sekarang lihat S-nya menjauhi, gitu kan? Berarti VS-nya positif. Berarti di sini adalah positif dikali FS. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Tadi V-nya adalah 341. Berarti 341 ditambah PP-nya. PP-nya berapa? Kita tinggal masukkan PP-nya 0. Oke. Di sini udah tahu PP-nya 0 per V-nya 341 plus VS. Tadi nilai VS-nya berapa? Nilai VS-nya adalah 50 meter per second. Jadi di sini 50 dikali FS-nya adalah 320 Hz. Berarti 320 Hz. Oke, tinggal kita hitung 341 tambah 0, 341 per 341 ditambah 50, 391 dikali 341 ditambah 50 dikali 320. Maaf. Tinggal kita hitung ya teman-teman. Oke nih, Bunda Bu Enda ulangin lagi, 341 tambah 0, 341 per 341 kali 50, 391 dikali 320. Tinggal dihitung ya teman-teman, 341 dibagi 391 dikali 320. Oke, ketemu hasilnya adalah 279,08 Z. Begitu. Bisa ya teman-teman penjelasan yang ini. Oke, tentang efek Doppler, kuncinya di sini. Selain tadi kita udah belajar kata kuncinya, nah di sini untuk tahu plus minusnya teman-teman gambar. Jadi nanti ketahuan mana yang plus, mana yang minus. Oke ya. Oke, untuk contoh soal yang ketiga adalah seperti berikut. Mobil penumpang berkecepatan 10 meter per second berpapasan dengan ambulan berkecepatan 25 meter per second. Mobil ambulan mempunyai sirine dengan frekuensi 1839,6 Hz. Jika kecepatan bunyi udara 340 meter per second, hitung frekuensi yang didengar pengemudi mobil penumpang jika yang A sebelum kedua mobil berpapasan, yang B sesudah berpapasan. Oke ya, kita akan langsung ke yang diketahui dulu. Mobil penumpang kecepatan 10 meter per second. Sedangkan tanya adalah hitung frekuensi yang didengar pengemudi mobil penumpang. Berarti itu adalah V pendengar, yaitu kecepatan pendengar 10 meter per second. Ambulan berkecepatan 25 meter per second. Berarti V sumbernya
sumber bunyinya adalah 25 meter per second. Mobil membunyikan sirine dengan frekuensi 1839,6. Berarti itu adalah frekuensi sumber 1839,6 Hz. Sedangkan kecepatan bunyi di udara V itu adalah 340 meter per second. Oke. Terus yang ditanya adalah V yang diterima oleh pendengar. Oke. Untuk jawaban yang A adalah sebelum berpapasan, ya. Kita sketsa lagi. Berpapasan berarti berjalan dengan arah yang berlawanan, oke ya. Nah, di sini adalah sumbernya, mobil ambulannya sirine. Dia berjalan ke arah kanan. Berpapasan berarti mobil penumpangnya di sebelah sini berjalan ke arah kiri. Belum berpapasan ya, jadi masih di sini, jadi dia yang sumber ke kanan, yang penumpang ke kiri. Oke, ini penumpang atau pendengar. Ya, dari sini kita bisa lihat dari sketsa ini sumber itu mendekati pendengar. Kalau sumber mendekati pendengar berarti Fs-nya adalah minus. Ya, sekarang lihat pendengar. Pendengar itu ke arah S, berarti pendengar mendekati sumber. Kalau pendengar kalau mendekati sumber berarti itu namanya Fp. Fp-nya dia mendekati sumber. Pendengar mendekati sumber berarti Vp-nya adalah plus. Oke. Dari sini kita tinggal masukkan ke dalam persamaan. Berarti Fp sama dengan V di sini Vp per V Vs kali Fs. Nah, tinggal kita masukkan tandanya. Vp positif berarti dia positif, ya. Vs negatif berarti sini negatif. Terus caranya gimana? Tinggal kita masukkan angka-angkanya, ya. Ini Vp sama dengan V plus Vp per V min Vs kali Fp. Oke, tinggal kita masukkan V-nya berapa? V adalah 340. Ya, berarti 340 ditambah Vp-nya berapa? Vp-nya adalah 10 meter per second. Berarti 10 per V 340 min, ya. Berarti Vs-nya itu 25. Di sini 25 dikali, ya, Fp. Fp-nya adalah maaf teman-teman, ini kebalik, ini harusnya Fs, ya. Oke, berarti di sini harusnya Fs. Berapa Fs-nya? Teman-teman bisa lihat Fs-nya adalah 1839,6. Tinggal kita tulis 1839,6. Tinggal kita hitung 340 tambah 10 berarti 350 per 340 dikurang 25. Hasilnya adalah 315 dikali 1839,6. Tinggal dihitung ya teman-teman. 350 dibagi 315 dikali 1839,6. Oke. Hasilnya adalah 2044 Hz. Itu sebelum berpapasan, ya. Terus sesudah berpapasan gimana, Bu? Yang B, sesudah berpapasan kita gambar lagi. Oke. Tadi sebelum berpapasan posisinya seperti ini. Ini ke kanan, mobil penumpangnya ke kiri. Kalau berpapasan, sesudah berpapasan, berarti ini akan makin ke kiri. Berarti di sini kan. Sedangkan mobil
sirinenya mobil ambulannya ke kanan setelah berpapasan, berarti posisinya ada di sini. Oke, jadi dia ke arah sana, sedangkan pendengarnya setelah berpapasan dia akan ke arah sana. Ini pendengar, ini sumber ya. Dari sini kita tahu V pendengar nilainya positif apa negatif. Pendengar menjauhi sumber, berarti VP nya negatif. Oke, sedangkan Fs nya, perhatiin, VS nya menjauhi pendengar, berarti VS nya adalah positif. Sudah itu gimana? Ya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. FP sama dengan VP per VS kali Fs. Nah, tinggal kita masukkan tandanya. VP nya positif. Oke. VS nya positif. VP nya negatif, VP nya positif. Udah tinggal kita masukkan tadi V nya berapa? V nya adalah 340. Berarti di sini 340 dikurang VP nya adalah 10 per 340 ditambah, kita cari VS nya 25, VS nya 25 dikali 1839,6, Fs nya adalah 1839,6. Oke, sehingga tinggal kita hitung 340 dikurang 10 adalah 330 per 340 ditambah 25, 365 dikali 1836,6. Berapa hasilnya? Tinggal kita hitung. 330 dibagi 365 dikali 1836,6. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1660,49 Hz. Begitu. Bisa ya teman-teman ya? Oke. Kalau begitu cukup sekian penjelasan dari Bu Endah. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti apa yang telah Bu Endah jelaskan tentang efek Doppler ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.